Halo, kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan membahas mengenai dunia Perjanjian Baru, dan dalam video ini kita akan membahas kelompok-kelompok yang ada di dalam dunia Perjanjian Baru. Yang saya maksudkan dengan kelompok-kelompok di sini adalah kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat Yahudi, di mana Yesus hidup pada abad pertama Masehi, atau juga kelompok-kelompok di mana gereja mula-mula bersinggungan dengan mereka. Nah, kita akan membicarakan beberapa di antaranya. Nah, kelompok yang pertama adalah kelompok yang disebut sebagai Hasidim. Nah, kita tidak membaca mengenai istilah ini di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru, tetapi jikalau kita membaca dalam tulisan-tulisan yang disebut sebagai tulisan-tulisan apokrifa, maka kita akan menemukan keterangan mengenai nama istilah kelompok yang disebut sebagai Hasidim. Nah, kelompok Hasidim ini sepertinya adalah kelompok yang paling awal yang terbentuk oleh karena pemberontakan dari satu keluarga yang disebut sebagai keluarga Makabe. Nah, jikalau kita mempelajari sejarah mengenai pergulatan bangsa Israel atau orang-orang Yahudi terkait dengan proses Helenisasi yang diselenggarakan oleh Alexander the Great atau Alexander Agung, maka kita akan mengetahui bahwa di dalam komunitas Yahudi muncul gerakan-gerakan yang mencoba untuk melawan proses Helenisasi atau proses asimilasi budaya yang dilakukan oleh Alexander, dan salah satunya dikerjakan oleh satu kelompok yang disebut sebagai Hasidim. Nah, istilah Hasidim ini sepertinya menunjuk kepada sebuah konsep atau sebuah gagasan mengenai kesucian. Nah, jadi kelompok Hasidim ini dikenal sebagai kelompok yang memperjuangkan kemurnian ataupun kesucian ataupun kemurnian dari sebuah identitas ataupun sebuah ajaran. Dalam hal ini tentu adalah identitas atau ajaran Taurat atau aturan-aturan keagamaan Yahudi. Nah, jadi kelompok Hasidim ini adalah kelompok yang paling awal di dalam gerakan Yahudi yang mempertahankan identitas dan hukum-hukum Tuhan di tengah-tengah proses Helenisasi atau asimilasi budaya yang dilakukan oleh bangsa Yunani ataupun oleh bangsa Roma kemudian hari. Kelompok kedua yang juga kita bisa lihat di dalam dunia Perjanjian Baru adalah kelompok yang disebut sebagai Farisi. Nah, berbeda dengan kelompok Hasidim, istilah Farisi kita dapat temukan di dalam tulisan-tulisan Perjanjian Baru. Tuhan Yesus di dalam Injil-Injil digambarkan seringkali bertentangan dengan kelompok Farisi. Tuhan Yesus seringkali mengkritisi mereka sebagai orang-orang yang munafik oleh karena mereka menjalankan tata ibadah mereka secara lahiriah tetapi mengabaikan hal-hal yang bersifat internal atau bersifat batiniah. Dan kalau kita membaca di dalam kehidupan bangsa Israel di abad pertama Masehi, kita kemudian mengenali bahwa nampaknya kelompok Farisi pada dasarnya adalah kelompok yang berupaya seperti halnya kelompok Hasidim. Bahkan kita bisa mengatakan ini adalah kelompok yang mewarisi semangat kelompok Hasidim untuk mempertahankan tradisi, mempertahankan kemurnian daripada identitas umat Tuhan sebagai bangsa Israel yang telah dipilih Tuhan. Nah, kelompok orang-orang Farisi ini adalah, atau istilah Farisi berarti terpisah, dan memang kelompok ini berupaya untuk berbeda halnya dengan nanti kelompok Saduki. Mereka berupaya untuk mempertahankan supaya umat Tuhan tetap menjaga identitas mereka. Maka mereka adalah orang-orang yang berupaya untuk mengajarkan hukum Tuhan secara konsisten dan mencoba menunjukkan kadang-kadang secara ekstrim bagaimana hukum Tuhan harus dipraktekkan di dalam
kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi. Nah, itu adalah kelompok yang disebut sebagai Farisi. Dan kemudian hari, kelompok Farisi ini akan berkembang menjadi kelompok yang disebut sebagai Rabbinic Judaism, atau kita menyebutnya sebagai orang-orang agama Yahudi Rabbinik, yang dikembangkan oleh para rabi. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok yang disebut sebagai kelompok Saduki. Nah, berbeda dengan kelompok Farisi, nah kelompok Saduki adalah kelompok yang bersifat politikal. Artinya, jikalau orang-orang Saduki, orang-orang Farisi, mereka berupaya menjaga identitas umat Tuhan melalui sebuah proses yang bersifat etis, yang bersifat keagamaan. Nah, orang-orang Saduki, mereka berjuang di dalam mempertahankan bangsa Israel di tengah-tengah situasi dan kondisi di bawah jajahan Roma melalui melalui perjuangan politik. Nah, maka kita melihat bahwa orang-orang Saduki, mereka seringkali membangun relasi mereka dengan institusi-institusi politik, termasuk dengan Roma. Nah, itulah sebabnya maka antara orang-orang Farisi dengan orang-orang Saduki seringkali mereka tidak memiliki kecocokan, oleh karena filosofi mereka di dalam memperjuangkan bangsa Israel atau memperjuangkan kehidupan orang Yahudi berbeda di dalam hal yang paling mendasar, yaitu yang satu menggunakan politik, yang satu menggunakan jalur keagamaan. Farisi menggunakan jalur keagamaan dan Saduki menggunakan jalur politik. Nah, jadi di dalam Perjanjian Baru kita juga menemukan bahwa orang-orang Saduki dibicarakan oleh Tuhan Yesus. Bahkan kita juga mendapatkan keterangan bahwa orang-orang Saduki tidak percaya dengan kebangkitan. Itu barangkali karena keterbukaan mereka terhadap pemikiran-pemikiran Helenisasi, membuat pemikiran-pemikiran orang-orang Saduki terpengaruh oleh kerangka berpikir yang bersifat Greek ataupun bersifat non-Yahudi. Nah, jadi istilah Saduki kemungkinan besar terkait dengan terminologi Sadok, yang merupakan imam besar yang ada di dalam bangsa Israel, dan memang orang-orang Saduki sangat dekat dengan kehidupan ritus-ritus di dalam kehidupan ibadah secara formal di dalam Bait Allah. Nah, selain Saduki, kita juga membaca di dalam Alkitab ada juga terminologi yang lain, yaitu istilah Zelot. Nah, siapakah itu Zelot? Nah, di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada salah satu murid Tuhan Yesus bernama Simon yang disebut sebagai Zelot. Nah, Zelot adalah kelompok orang Yahudi yang melanjutkan perjuangan kelompok Hasidim, tetapi lebih keras daripada kelompok Farisi. Nah, jadi jikalau kelompok Farisi, mereka berjuang di dalam mempertahankan identitas umat Tuhan, kelangsungan kehidupan bangsa Israel melalui jalur keagamaan. Nah, maka orang Zelot, mereka lebih ketat lagi, di mana mereka percaya bahwa perjuangan umat Tuhan di tengah-tengah krisis Helenisasi bukan hanya dilakukan melalui jalur yang bersifat keagamaan, tapi juga jalur yang bersifat fisik. Bahkan mereka melakukan setuju dengan pergerakan yang bersifat kekerasan. Itulah sebabnya kelompok Zelot adalah kelompok orang-orang Yahudi yang ingin mempertahankan identitas orang-orang Yahudi, eksistensi orang Yahudi melalui melalui perjuangan fisik, salah satunya melalui perang atau angkat senjata. Nah, jadi mereka memimpin pemberontakan-pemberontakan, mereka berjuang di dalam mempertahankan eksistensi bangsa Israel melalui perjuangan militer. Nah, itulah sebabnya kita membaca ada pernah pertempuran antara keluarga Makabe dengan bangsa asing. Dalam hal ini adalah pemerintah Roma atau juga pemerintahan Yunani juga pernah. Nah, mereka adalah orang-orang Zelot ini mewarisi semangat itu, berjuang mempertahankan eksistensi orang-orang Yahudi melalui senjata ataupun kekuatan fisik. Nah, selain kelompok yang disebut sebagai Zelot, ada juga kelompok yang disebut sebagai Sikari. Nah, Sikari ini artinya pedang. Nah, kelompok Sikari adalah kelompok yang lebih ekstrim daripada kelompok Zelot. Nah, jadi kelompok Zelot lebih ekstrim dibanding kelompok Farisi, tapi kelompok Sikari lebih ekstrim lagi, lebih keras lagi dibanding kelompok Zelot. Nah, mereka disebut sebagai kelompok Sikari. Kenapa? Karena mereka seringkali membawa pedang pendek di balik jubah mereka, dan mereka seringkali melakukan pembunuhan secara diam-diam kepada orang-orang Yahudi yang dianggap membelot kepada budaya-budaya yang dianggap tidak
sesuai dengan identitas mereka sebagai umat Tuhan. Maka seringkali kelompok ini mereka berada di pasar-pasar, mereka berada di tempat-tempat keramaian, dan kemudian mengeluarkan bilah pedangnya dan mereka menusuk orang-orang yang dianggap sebagai pengkhianat bangsa. Nah, kelompok Sikari ini di dalam Perjanjian Baru juga disebutkan, dan kelompok ini seringkali diidentikan dengan nama teroris, oleh karena mereka melakukan kegiatan-kegiatan pembunuhan yang dilakukan secara diam-diam. Nah, selain kelompok Sikari dalam dunia Perjanjian Baru, kita juga mengenal ada kelompok yang lain yang namanya adalah kelompok Herodians. Nah, kelompok Herodian seperti halnya istilah yang kita tahu Herodes. Nah, Herodians ini terkait dengan memang kelompok Herodes. Ini adalah orang-orang yang ada di dalam pemerintahan Herodes. Dia yang melakukan orang-orang Yahudi yang bekerja kepada pemerintahan Romawi ataupun pemerintahan orang-orang Yahudi yang secara tidak langsung berada di bawah pemerintahan Romawi. Dan kelompok ini adalah kelompok orang yang menikmati birokrasi, menikmati kenyamanan oleh karena mereka terlibat di dalam politik, dan mereka adalah kelompok orang yang seringkali tidak disukai oleh orang-orang Yahudi oleh karena mereka dianggap pengkhianat, oleh karena kompromi dengan pemerintah asing. Itu adalah kelompok Herodian. Tugasnya adalah melayani kepentingan daripada Herodes dan juga orang-orang yang berada di belakang Herodes. Nah, kelompok yang terakhir yang ada di dalam dunia Perjanjian Baru adalah kelompok yang disebut sebagai Esseni. Nah, kelompok Esseni adalah kelompok yang saat ini dipandang signifikan, penting. Oleh karena apa? Oleh karena kelompok ini adalah kelompok orang yang hidup di zaman Tuhan Yesus, dan mereka adalah kelompok orang yang memiliki keunikan. Oleh karena apa? Oleh karena kelompok ini adalah kelompok yang tidak turut campur di dalam politik, tetapi juga kelompok ini adalah kelompok yang mendapatkan simpati daripada banyak orang-orang Yahudi. Nah, bahkan jikalau kita membandingkan kehidupan Yohanes Pembaptis, di mana dia dikatakan tinggal di padang berantara, banyak orang percaya bahwa ada kaitan yang erat antara Yohanes Pembaptis dengan kelompok Esseni. Nah, jadi yang harus kita hati-hati di dalam menilai kelompok Esseni adalah jangan menganggap bahwa kelompok Esseni ini adalah sebagai kelompok yang bersifat asketis. Artinya mereka adalah kelompok yang tinggal di gunung-gunung yang tidak terkait dengan kehidupan yang bersifat real, nyata di tengah masyarakat. Tidak. Memang ada kelompok orang-orang tertentu yang memisahkan diri betul-betul dari dunia, mereka hidup membiara, tetapi banyak orang diidentikan dengan kelompok Esseni, tapi tidak memiliki kehidupan yang membiara. Nah, jadi kelompok ini adalah kelompok yang cukup banyak mendapatkan simpati daripada orang-orang Yahudi. Mungkin kita banyak ahli juga memperhitungkan bahwa kelompok Esseni ini sebagai kelompok yang bisa menolong kita mengerti pemikiran-pemikiran yang ada di dalam kekristenan. Kenapa? Karena ada kedekatan, ada relasi antara pemikiran-pemikiran Kristen dengan kelompok Esseni. Walaupun hal ini masih diperdebatkan, tetapi ini masih terus didiskusikan mengenai kaitan, mengenai kontinuitas dan diskontinuitas antara kelompok Esseni dan Kristen. Nah, itulah beberapa kelompok di dalam gerakan Yahudi yang kita perlu ketahui untuk mengerti perjuangan pergerakan daripada kehidupan orang-orang percaya di abad pertama Masehi. Kiranya video pendek ini boleh menolong kita mengerti dunia Perjanjian Baru lebih dalam lagi. Tuhan memberkati.